Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak yang ada di depan, terutama Bapak Kiai Gus Baha. Perkenalkan, nama saya Imran, asal dari Poso, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Bapak Kiai yang mungkin secara pribadi dan mewakili mungkin perasaan teman-teman semua di sini, ada kerinduan, keinginan untuk berjumpa langsung dengan Kiai, dan alhamdulillah terlaksana dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala melalui bapak-bapak kita dari Densus bisa memfasilitasi. Pak Kiai, yang pertanyaan saya, kita ini kan teman-teman ini bahasanya ex napiter, pernah masuk dalam kesalahan kebencian terhadap negara. Bahkan di antara kita ini ingin membentuk negara sendiri. Ya kan? Apalagi kami yang dari Poso, terutama MIT, Mujahidin Indonesia Timur, itu pengen bentuk komunitas bahkan negara di Poso. Gitu loh. Artinya ada kebencian-kebencian. Nah, bagaimana? Karena kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut, gitu loh. Negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi, dan orang-orang yang berkembang kita, pokoknya kita basmi lah sampai tegak negara ini, negara Islam versi kami saat itu. Nah, mungkin ada pesan atau ujangan nasihat untuk kami ini untuk semakin kuat, ataupun ada kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh mencintai negara kita yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, terkait masalah ihsan ini seperti apa? Karena mahwal Islam, mahwal iman. Nah, ihsan ini kita mungkin yang belum terlalu kami pahami, apa itu ihsan yang kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mungkin ada penjelasannya Pak Kiai, Gus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan dari Malang. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Gus Baha, yang memang dari saya waktu di dalam udah ngikuti YouTube-nya pada masa itu. Dan di sini Gus mungkin terdiri dari banyak saudara-saudara kita yang dari berbagai tempat, berbagai karakter dan berbagai sifat. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memupuk konsep persaudaraan tanpa memandang kepentingan duniawi. Karena kebanyakan dari kita bersaudara karena kepentingan, bukan bersaudara karena ya kita adalah saudara. Terus kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan itu, kita hari ini adalah mengalami degradasi moral yang luar biasa. Akhlak, sopan santun nyaris sedikit demi sedikit hilang. Nah, bagaimana cara kita untuk memupuk agar generasi kita selanjutnya tetap berakhlak, beretika terhadap yang lebih tua, ataupun kepada sesamanya, ataupun kepada yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi siapa dari Sulawesi namanya? Pernah ngaji? Pernah ngaji? Mas Ilham pernah ngaji? Tadi apa? Al-ihsan anta budawaha ka'annaka. Coba diulang lagi. Al-ihsan anta abdullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh ya bagus, masih bisa dibenarkan. Ya bagus, masih ingat. Namanya siapa tadi? Imran. Ya. Memang orang sana kalau baca Imran apa Imron gitu. Dari sana Bugis Imran, jadi orang sana nggak pakai ro. Kalau Pakai- orang ro jadi pakai ra. Kalau ainnya Ain pakai ain. berarti apa? Imron gitu. Ya kalau sana tulisan KTP Imran. Imran. Apa bacanya orang-orang Sulawesi? Apa? Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah. Pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, "Gus, kok sama orang gitu mau bertemu gitu?" Karena terus saya bilang, "Kenapa?" Dia pakaiannya ada Islami. Gitu. Oke, dia tidak pakaian Islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu Islami, tetap sholat itu Islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu Islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran. Karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid dan orang-orang yang enggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya enggak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia agak dihalangi, ingin pengajian enggak dihalangi, sebenarnya ini enggak ada masalah. Ya, soal ada kebaikan, ada keburukan ya mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena nggak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi misalnya, saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf itu. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata Bapak. Akhirnya enggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah apa enggak mau diganti orang lain katanya. Ada kiai dai di mana-mana. Itu mesti orang muji, "Oh, itu dai di mana-mana, laris enggak pernah di rumah." Pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai. Wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya.
Hari itu wayahe tagihan malah lari sowan kiai. Nah, harusnya di rumah ada fardu ain tagihan listrik entah apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya fakih falatakunu masawihi masawiya. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua? Ada enggak sopannya? Mau enggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, enggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato enggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzalamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya. Itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumo luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh. Karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih. Ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan. Dia mesti ibadahnya lebih banyak. Karena lebih tua timbang saya. Pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan. Mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'alla wa yatubu alaih fa inna wa tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo, sowan Sunan Bonang itu ingin garong. Tapi malah jadi muridnya, jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada ya. Perang Uhud, orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci, bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar, jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawaduk. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop. Kalau istighfar ya nangis betul ya. Cuma kan enggak perlu di depan umum. Nanti ada penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis enggak ikhlas, enggak mutu. Ya gitu ya. Yang Mas Wildan tadi apa pertanyaannya diulang? Selain masalah akhlak tadi. Tentang bagaimana cara kita bersaudara tanpa memandang kepentingan duniawi. Nah ya makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis, misalnya Nabi pernah ngendikan kamu itu punya 3 tetangga, yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia tidak keluarga kamu, dia tidak seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi semuanya berhak kamu baikin, karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudi ya, sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah.
Padahal Yahudi ya. Ketika dikasih uang, terus si Yahudi tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, ya saya terima karena saya enggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, Yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim karena orang Yahudi, ya Abul Qasim. Nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, Inna Allaha wadu as-samawati ala dzih wal aradina ala dzih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu. Tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdiqan liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok lain kata Nabi la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan mengiyakan juga jangan menolak. Kamu tolak jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan jangan-jangan yang tidak sama. Ya sudah, kalau enggak sependapat ya jangan ngambil sikap. Nah, itu juga yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Nabi yaqumu lailatan yuraddidu hadil ayat. Nabi pernah sholat 1 rakaat hanya ngulang 1 ayat. Itu aja gak selesai. Yaitu ngulang-ngulang ayat. Fa'aqulu kama qalal abdus sholeh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pun Gusti kula nyerah. Semua ini hamba jenengan, monggo jenengan napakno sing duwe jenengan. Intinya itu ini wilayah jenengan, ndak wilayah saya. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia itu jumawa seakan-akan itu wilayah kita. Kita nyiksa terserah kita, mengampuni ya terserah kita. Padahal tidak milik kita. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir saya ijazah bapak. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya saja berapa? Kalau bannya sudah halus itu gentinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, orang melok duwe kok mikir, udah ikut punya kok mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard, terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan, pajaknya apa? Alphard ini. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mbok pikir lah apa ono sing duwe. Maksudnya itu, dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu enggak usah ikut campur. Itu wilayahnya Allah gitu, karena wong enggak ikut punya kok ikut mikir. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia. Atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika malakul jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau. In syi'ta an udbiko alaihim al-akhshaban. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul. Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah, kita berharap. Agama ini bagi yang selalu punya harapan. Limangkan yarjuwoha, orang yang selalu punya harapan. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan. Ini kan. Sudah saya lakukan kok baru minta, karena ini wilayah kita semua, artinya ingin baik itu keinginan kita semua, status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa haqiqatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan
Kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu hunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali, ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan, pikiran pertama itu nolong, itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,0%. Jadi pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Nggih, ngoten mugi-mugi barokah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.